semua, selamat datang dan selamat belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan seksual. Topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita, baik sebagai taruna, mahasiswa, maupun pelaut di lingkungan kerja yang penuh tekanan dan hierarki. Di dunia pendidikan dan di atas kapal, kita sering mendengar bentakan, ejekan, candaan yang berlebihan, atau perlakuan senioritas yang dianggap biasa. Padahal, jika membuat orang lain merasa takut, tertekan, atau tidak nyaman, itu sudah termasuk bentuk kekerasan atau pelecehan. Perlu diingat, setiap orang berhak merasa aman dan dihormati. Kekerasan dan pelecehan tidak pernah bisa dibenarkan. Mari kita ikuti materi ini dengan sikap terbuka dan saling menghormati, agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, profesional, dan manusiawi. Materi ini penting agar kita tidak menjadi korban, pelaku, maupun penonton yang diam. Kita masuk ke definisi dasar. Kekerasan adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik fisik maupun mental. Pelecehan adalah perilaku tidak diinginkan yang merendahkan atau mengintimidasi. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, unwanted, dan tidak dikehendaki oleh penerimanya. Tindakan ini membuat korban merasa tersinggung, terhina, terintimidasi, atau tidak nyaman. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang, biasanya karena senioritas atau ketimpangan kuasa. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain secara seksual tanpa persetujuan, non-konsensual, dari korban. Kekerasan dan pelecehan bisa berbentuk fisik, verbal, psikologis, seksual, dan digital. Contohnya memukul, membentak, mengejek, mengancam, komentar seksual, hingga pelecehan lewat chat atau media sosial. Tidak harus ada sentuhan fisik untuk disebut pelecehan. Yang paling penting adalah dampaknya bagi korban. Kenapa ini terjadi? Banyak kasus terjadi karena perbedaan posisi dan wewenang, seperti atasan dan bawahan. Budaya yang membiarkan kekerasan membuat pelaku merasa aman. Korban sering takut melapor karena khawatir disalahkan atau dikucilkan. Saat semua orang diam, kekerasan akan terus berulang. Dampak kekerasan tidak hanya fisik, tapi juga mental. Korban bisa mengalami stres, trauma, dan kehilangan percaya diri. Di lingkungan pendidikan dan kapal, ini bisa menurunkan kinerja dan membahayakan keselamatan. Lingkungan yang tidak aman merugikan semua orang. Penanganan kekerasan dan pelecehan harus mengutamakan keselamatan korban. Pastikan korban berada di tempat aman dan tidak sendirian. Dengarkan tanpa menyalahkan, beri dukungan, dan bantu korban mengakses jalur pelaporan serta bantuan yang tersedia. Pencegahan dimulai dari diri sendiri. Hormati batasan orang lain dan kenali batasan diri. Berani mengatakan tidak adalah hak setiap orang. Lingkungan aman hanya bisa tercipta jika semua pihak saling menghormati. Jika mengalami atau melihat kekerasan, utamakan keselamatan. Catat kejadian dan simpan bukti jika memungkinkan. Laporkan melalui jalur yang tersedia. Jika menjadi saksi, jangan diam. Dukungan kecil bisa sangat berarti. Mencegah kekerasan dan pelecehan adalah tanggung jawab bersama.
Dengan saling menghormati dan berani bersuara, kita bisa menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Terima kasih atas perhatiannya.